Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tidak terasa sekarang kita sudah masuk di semester genap tahun ajaran 2020-2021. Nah, mudah-mudahan di semester ini kita bisa melakukan praktikum analisis instrumen secara tatap muka. Tetap semangat dan berdoa mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung ya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang penetapan kadar logam menggunakan spektrofotometer serapan atom. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan mulai materinya. Yang akan Ibu jelaskan adalah penetapan kadar logam Fe dan Cu dalam minuman kemasan. Nanti contohnya adalah minuman kemasan secara spektrofotometri serapan atom. Nah, untuk penetapan logam dan Cu ini mempunyai prinsip yang sama dan cara kerja yang sama. Yang berbeda adalah penggunaan standar induknya. Kalau penetapan logam Fe, tentunya standar induknya adalah Fe. Kalau menetapkan logam Cu, standar induknya adalah Cu. Tapi secara cara kerja itu sama. Nanti kalian akan melakukan di dua alat yang berbeda. Fe menggunakan alat AHS analitik Jena dan Cu menggunakan AHS Hitachi Ziman. Tapi secara prinsip sama. Ingat, apapun mereknya, prinsip dari alat spektrofotometer serapan atom itu sama. Nah, yang kedua adalah mengapa penetapan logam Fe dan Cu itu prinsipnya sama dan cara preparasinya sama, karena Fe dan Cu itu memiliki sistem atomisasi yang sama, yaitu sistem atomisasi nyala atau tungku grafit. Nah, kalau sistem atomisasi hidrida dan penguapan untuk logam seperti arsen dan Hg, itu secara reaksi dan proses menjadi atom bebasnya itu agak berbeda dengan logam Fe dan Cu, sehingga tidak bisa disamakan bagian kerjanya seperti logam Fe dan Cu. Jadi Ibu akan menjelaskan di topik yang lain khusus untuk sistem atomisasi hidrida dan penguapan. Oke, kita belajar yang ini dulu ya. Nah, dasarnya dari penetapan logam Fe dan Cu secara spektrofotometri serapan atom, oke, kalau kita baca secara keseluruhan, ini adalah larutan dijadikan atom bebas dengan bantuan panas dan atomizer. Atom bebas yang dihasilkan itu akan memberikan serapan terhadap spektrum garis yang dihasilkan sumber cahaya atau istilahnya halo cathode lamp pada panjang gelombang tertentu. Dan nilai serapannya itu akan sebanding dengan konsentrasi logam yang dibaca. Tapi kalau ingin mendapatkan informasi atau pengertian yang singkat, itu bisa kalian persingkat dengan prinsip dari spektrofotometer serapan atom. Nah, prinsip dasar dari analisis secara spektrofotometer serapan atom itu mirip dengan prinsip dari spektrofotometer UV vis, yaitu penyerapan cahaya oleh atom bebas. Kalau di spektrofotometer UV vis itu penyerapan cahayanya oleh molekul. Ya, diingat kalau AS atom bebas, kalau spektrofotometer UV vis oleh molekul. Sumber cahayanya pun berbeda. Kalau di AS itu sumber cahayanya halo cathode lamp, satu lampu untuk satu logam dengan panjang gelombang tertentu. Kalau di spektrofotometer UV vis itu sumber cahayanya wolfram dan deuterium. Bedanya hanya itu. Secara prinsip adalah penyerapan cahaya oleh suatu materi. Ya, materinya kalau di AS adalah atom bebas. Nah, serapannya itu sebanding dengan konsentrasi logam yang dibaca. Itu secara singkatnya dari pengertian analisis secara spektrofotometer serapan atom. Jadi dibiasakan tidak textbook ya, tapi pahami. Ya, Ibu sudah berkali-kali menjelaskan. Oke, kita lanjut. Ini adalah dasar dari penetapan Fe dan Cu. Reaksinya, kita lihat. Nah, nanti pada saat membuat instruksi kerja, bagian kerja, nanti kalau menetapkan logam Fe, ini M-nya itu diganti dengan Fe.
Ini kation, ini anion. Ya, kalau Fe3+ berarti anionnya apa? Kemudian di sini juga Fe. Di sini juga Fe. Ya, hanya Fe-nya Fe2 atau Fe3. Kalau kita perhatikan dalam proses sistem atomisasi nyala atau panas, itu pasti ada nyala api atau panas. Kalau di alam ada Fe2, otomatis Fe2 tidak mungkin bertahan sampai sini. Pasti Fe2 itu akan teroksidasi menjadi Fe3. Jadi M kation Fe-nya ini Fe3 atau kalian boleh tulis Fe saja. Gitu ya. Jadi kalau penetapan logam Fe ini diganti menjadi Fe3. Kalau Cu kalian ganti menjadi Cu. Cu biasanya Cu2+. Nah, kalau kita lihat di sini prosesnya, jadi ini yang M ini diganti dengan logam yang akan kalian analisis ya. Fe-nya Fe3, Cu-nya Cu2. Nah, larutan sampel yang sudah didestruksi, yang sudah dipreparasi, yang siap ukur, itu ini dalam proses di alat ya, reaksi dalam proses alat atau istilahnya reaksi sistem atomisasi ini. Ya, larutan masuk ke dalam pipa kapiler itu diubah menjadi aerosol. Alatnya adalah nebulizer. Kemudian dia akan mengenai panas. Kalau sistem atomisasi nyala menggunakan nyala api. Nah, aerosol itu padatan dalam gas atau cairan dalam gas. Nah, karena dia kena panas di sini, maka uap airnya akan menghilang. Yang tersisa adalah padatan. Nah, dari padatan, karena dia terkena panas, dia menjadi gas molekul atau istilahnya menyublim. Nah, di sini setelah gas molekul, dia tetap menerima panas di sini. Ketika menjadi panas, dia akan mengurai menjadi gas molekul logam dan gas molekul anionnya. Nah, anionnya karena dia kena panas pasti hilang kan? Nah, pasti sudah tidak tersisa lagi. Yang tersisa adalah logamnya atau kationnya. Nah, si logam ini, gas molekul logamnya, itu membutuhkan energi, artinya dia membutuhkan energi sehingga dia tereksitasi. Ya, dia tereksitasi karena dia menerima atau membutuhkan energi dari si panas atau sumber cahaya. Ya, sumber cahaya halo cathode lamp. Nah, di sini adalah ini atom bebas. Ya. Nah, di sini ada lihat reaksi, ada M+ plus elektron. Di sini ada atom yang tereksitasi bersifat tidak stabil, dia akan kembali ke energi dasar. Ini adalah emisi. Kenapa di flame? Ini flame photometer prinsipnya adalah emisi. Nah, mengion dan terjadinya emisi ini dalam spektrofotometer serapan atom ini merupakan gangguan. Pasti kalian sudah belajar tentang gangguan-gangguan yang terjadi dalam proses spektrofotometer serapan atom. Ada gangguan ionisasi dan ada gangguan emisi. Nah, kenapa terjadi gangguan emisi? Karena dalam nyala api itu tidak hanya terjadi atom bebas, tapi ada juga setelah tereksitasi dia bisa mengalami deeksitasi sehingga ada gangguan emisi. Atau ada logam yang mengion. Nah, ini jadinya adalah gangguan. Sedangkan proses AHS adalah di sini. Ya, setelah menjadi atom bebas atau atom tereksitasi, dia akan menyerap energi dari sumber cahaya halo cathode lamp yang dimana serapannya berbanding lurus dengan konsentrasi. Inilah reaksi dari sistem atomisasi nyala atau tungku grafit. Kalau sistem atomisasi hidrida dan penguapan itu reaksinya berbeda. Kalian bisa cek di instruksi kerja penetapan logam arsen dan Hg metode hidrida dan penguapan. Jadi reaksinya berbeda di situ. Karena proses menjadi atom bebasnya berbeda. Kita lanjut, ini adalah reaksinya. Jangan lupa diganti M-nya menjadi logam yang kalian analisis. Nah, ini reaksi ya. Selanjutnya, kita lihat reaksi-reaksi yang harus kalian siapkan dalam analisis logam secara spektrofotometer serapan atom. Nah, kalian harus menyiapkan larutan standar induk antara yang konsentrasinya 50 ppm. Bagaimana cara membuat larutan induk logam 50 ppm? Caranya adalah kalian harus memipet 5 ml standar solution Cu atau Fe 1000 ppm. Maksudnya, kalau kalian menetapkan logam Fe, berarti kalian harus membuat standar induk Fe, standar induk antara Fe 50 ppm. Berarti kalian harus memipet 5 ml standar solution Fe yang konsentrasinya 1000 ppm.
Kalau kalian menetapkan logam Cu, maka kalian harus membuat standar induk antara logam Cu yang konsentrasinya 50 ppm. Caranya dengan memipet 5 mili sandar solusi Cu yang konsentrasinya 1000 ppm. Gitu ya. Jadi masing-masing standar induknya. Masing-masing pula standar antaranya. Lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili. Nah, setiap ketemu sama air pasti dikhawatirkan terjadi hidrolisis. Maka dari itu harus ditambahkan lagi HNO3 4N sebanyak 5% dari volume labu. Kalau 5% dari volume labu, kalau labunya 100, berarti HNO3 4N yang ditambahkan adalah sebanyak 5 mili. Setelah itu baru encerkan dengan air sulit, himpirkan sampai tanda tera dan homogenkan. Kalian memiliki standar induk antara logam Cu atau Fe dengan konsentrasi 50 ppm. Reaksi yang kedua adalah larutan HNO3 4N sebagai pengasam atau pencegah hidrolisis. Nah, kalau ini sudah siap, kita bisa lanjut ke step selanjutnya, ya. Nah, kita selesaikan dulu sih. Oh, sorry. Ya. Nah, sampel itu sebelum dianalisis menggunakan spektrofotometer serapan atom itu harus memenuhi persyaratan tertentu. Ada persyaratan kadar padatannya harus kurang dari 5%, harus larutannya jernih, kemudian larutannya homogen, larutannya anorganik. Nah, maka dari itu, sampel minuman dalam kemasannya itu harus dilakukan preparasi. Kenapa? Karena minuman dalam kemasan biasanya berupa organik. Jadi berupa senyawa organik. Kenapa? Dalam minuman kemasan tersebut itu mengandung senyawa-senyawa organik seperti pengawet, pemanis, perwarna, flavor, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk diukur menggunakan spektrofotometer serapan atom syaratnya adalah anorganik. Kenapa tidak boleh organik? Tadi ada gangguan-gangguan yang disebabkan oleh senyawa organik. Masih ingat gangguannya apa? Gangguannya adalah gangguan transportasi. Jadi hubungan dengan teori itu dalam proses itu pasti ada. Maka dari itu suatu sampel itu bisa dianalisis menggunakan spektrofotometer serapan atom, syaratnya adalah larutan, jernih, homogen, anorganik. Mempunyai kadar padatan kurang dari 5%. Nah, caranya bagaimana? Si sampel minuman dan kemasan ini harus kita lakukan destruksi. Yang Ibu jelaskan di sini adalah destruksi basah. Ingat, destruksi ada dua macam, ada destruksi basah dan destruksi kering. Yang Ibu jelaskan di sini adalah destruksi basah. Oke, caranya adalah minuman dalam kemasannya kalian pipet 5 mili, duplok, kemudian kalian masukkan ke dalam piala gelas 100 mili. Lalu di ruang asam, jadi ini bekerja di ruang asam, kalian tambahkan 10 mili HNO3 pekat yang konsentrasinya, kalau pekat itu pasti konsentrasinya 65% berat per berat, pro analisis. Pro analisis itu yang murni, bukan yang teknis. Oke. Kemudian kalian lakukan destruksi dengan cara destruksi basah itu adalah menggunakan reaksi, ya. Kalau destruksi kering itu pengabuan. Oke, setelah kalian tambahkan pendestruksi HNO3, dia bersifat oksidator ya. Jadi destruksi itu memecah senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Prinsipnya adalah mengoksidasi. Ya, tapi kalau destruksi basah dioksidasinya menggunakan reaksi oksidator. Dipanaskan pada suhu 150 derajat Celcius. Kenapa sih 150 derajat Celcius? Suhu yang digunakan untuk destruksi basah itu mengikuti suhu pendestruksinya. Kenapa? Atau suhu titik didih pendestruksinya. Karena setelah sampelnya menjadi senyawa anorganik, nah si pendestruksinya ini harus kita hilangkan dengan cara diuapkan. Itu. Kalau misalnya hasil destruksinya sampelnya sudah menjadi anorganik tapi masih ada larutan oksidator pekatnya, ini bisa merusak alat. Jadi suhunya ini menyesuaikan dengan suhu titik didih dari si pendestruksinya supaya nanti pendestruksinya itu hilang, yang tersisa itu hanya anorganik atau berupa oksida logam yang akan kalian analisis. Jadi kalau pendestruksinya Ibu ganti asam sulfat, maka suhunya pun akan berubah.
Kalau pendeksosinya menjadi campuran asam, ada HNO3, perkorat atau asam sulfat, itu pun suhunya berbeda. Gitu ya. Jadi suhu berdasarkan pendeksosi yang digunakan. Lalu kalian panaskan sampai larutannya jernih. Nanti kita lihat sampel minuman dalam kemasannya berwarna atau tidak. Kalau berwarna itu tetap harus menjadi larutan jernih. Kalau sampelnya tidak berwarna, selama dia ada organiknya itu harus dilakukan destruksi. Ya. Ingat, senyawa organik itu tidak membentuk senyawa homogen. Walaupun terlihat homogen, tapi sebenarnya dia terdiri dari lebih dari satu fase. Ya, jadi jernih itu benar-benar anorganik. Nah, apalagi kalau sampelnya berwarna yang disebabkan oleh senyawa organik seperti pewarna minuman atau makanan. Nah, didestruksi sampai larutannya jernih dan larutannya tersisa kurang lebih 5 mili. Nah, kalau kalian sudah menjadi analis yang kompeten atau sudah terbiasa mendestruksi, itu sebenarnya kita harus melakukan destruksi sampai larutannya semi solid. Jadi sangat sedikit sisanya. Gitu. Tapi biasanya itu yang ada gosong atau sudah habis semua. Sehingga kita toleransi larutan hasil destruksinya tersisa kurang lebih 5 mili. 5 mili itu apa sih, Bu? Di dalam sampel ini. 5 mili ini terdiri dari senyawa anorganik berupa oksida logam yang akan kalian ukur dan sisa dari pendestruksi yang belum hilang atau yang belum menguap semua. Jadi 5 mili itu terdiri dari oksida logam, anorganik, dan sisa dari pendestruksinya. Ingat kenapa pendestruksinya hilang? Ingat nih, kalau HNO3 dipanaskan, kan H-nya menjadi H2O, uap air, O-nya menjadi uap air, N-nya menjadi NO2 atau NH3. Habis tuh harusnya kalau dipanaskan. Nah, ini masih ada sisa kurang lebih 5 mili, dan di dalamnya ada oksida logam. Nah, di perak gelas 100 mili ini. Lalu, setelah dingin, kita masukkan ke dalam labu ukur 50, diencerkan dengan air suling, dihimpitkan, dan dihomogenkan. Kenapa tidak ditambahkan asam lagi? Karena masih ada sisa asam dari pendestruksi. Jadi pencegah hidrolisisnya adalah sisa asam hasil destruksinya tadi. Nah, ini adalah proses destruksi sampel minuman dalam kemasan. Nanti proses destruksinya akan Ibu perlihatkan kembali di materi berikutnya. Jadi di materi tersebut itu ada gambar-gambar dari proses destruksi basah dari sampel minuman dalam kemasan ini. Nah, setelah selesai, ini dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mili, sudah paham ya? Oke, lanjut, kita lakukan langkah berikutnya. Di sini ada cara kerja pembuatan larutan blanko koreksi. Oke, kita lihat. 10 mili HNO3 65% berat per berat atau proanalisis yang digunakan sebagai pendestruksi sampel tadi itu dipipet lagi 10 mili di piala gelas yang berbeda, kemudian dipanaskan juga 150 derajat Celcius sampai sisanya 5 mili. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mili, diencerkan dihimpitkan, ini namanya blanko koreksi. Nah, kenapa reaksi atau pendestruksi HNO3-nya juga harus didestruksi, Bu? Nah, apa maksudnya blanko koreksi? Blanko koreksi ini adalah untuk mengoreksi dari sampel. Ya, ingat, blanko koreksi fungsinya adalah untuk mengoreksi sampel. Nah, tujuan kita membuat blanko koreksi itu untuk mengetahui apakah ada kontaminan dari HNO3 yang digunakan sebagai pendestruksi. Nah, kalau di blanko koreksi ini terdapat serapan, artinya absorbansinya positif, logikanya berarti ada kontaminan dari si pendestruksinya yaitu HNO3. Maka dari itu pasti absorbansi sampelnya itu akan bertambah karena ada kontaminan dari si pendestruksinya. Nanti hasilnya absorbansi sampel itu harus dikurangi dengan absorbansi blanko koreksi. Jadi logikanya sebenarnya jika tidak ada kontaminan dari HNO3, ini absorbansi blanko koreksi itu serapannya pasti minus. Berarti tidak ada kandungan apa-apa di sini.
Tapi kalau hasilnya positif, berarti ada kontaminan dari si pendestruksinya. Maka nanti asal basis sampelnya harus kita koreksi. Nah, maka dari itu, persiapan belangko koreksi dalam melakukan destruksi, terutama destruksi basah, itu sifatnya wajib. Jadi nanti kalau pendestruksinya diganti asam sulfat, maka belangko koreksinya adalah asam sulfat yang didestruksinya. Ya, kalau pendestruksinya campuran asam, maka campuran asamnya yang didestruksi dengan suhu yang berbeda-beda. Itu namanya belangko koreksi. Nah, belangko itu jadi kalau di AS kamu akan mengenal dua istilah. Satu, belangko koreksi itu disebut dengan belangko sampel. Yang satu lagi adalah belangko standar yang 0 ppm. Itu fungsinya berbeda. Ya, kalau belangko di deret standar fungsinya untuk mengoreksi deret standar, ya, mengoreksi matriks dalam pengukuran menggunakan alat. Nah, nanti persiapannya antara pembuatan belangko koreksi dengan sampel itu dilakukan berbarengan. Jadi kalian akan punya 3 piala gelas, 2 untuk sampel, 1 untuk belangko koreksi. Nanti akan jelasnya di materi tentang preparasi sampel destruksi basah. Ya, di situ jelas ada gambarnya. Kita lanjut. Nah, kalian sudah siap punya larutan sampel yang sudah didestruksi dalam lab ukur 50 dan larutan belangko koreksi di lab ukur 50 pula. Oke, selanjutnya kita akan mempersiapkan deret standar. Nah, kalau penetapan logam menggunakan spektrofotometer serapan atom, itu standar induknya tidak buat seperti di spektrofotometer Vivis. Kalau di spektrofotometer Vivis, buat standar induk Fe dengan menimbang tawas feri amonium sulfat sekian gram dimasukkan ke labu ukur sekian. Nah, kalau di AS, itu standar induknya sudah tersedia, namanya standar solution. Jadi nanti kalau kelas 4 ditanya mau melakukan penetapan kadar logam, jangan menimbang garamnya, tapi yang harus kalian cari ada standard solution. Nah, kalau kalian mau menetapkan kadar logam Cu, maka yang harus kalian cari adalah Cooper Standard Solution 1000 ppm. Ini konsentrasi 1000 ppm. Kalau menganalisis logam Fe, yang harus kalian cari adalah Standard Solution Fe atau Iron Standard Solution. Semua konsentrasinya untuk semua logam adalah 1000 ppm. Jadi sudah tersedia dalam bentuk larutan pro analisis. Ya, biasanya dari merek. 1000 ppm, 1000 ppm. Dengan masing-masing kalau mau netapin logam Fe pakai standar induk Fe. Menetapkan logam Cu pakai standar induk Cu yang konsentrasinya sama-sama 100 ppm. Ya, jadi tidak menimbang garamnya lagi. Oke, lanjut. Untuk membuat deret standar, Ibu review kembali, Ibu sudah menerangkan pernah di teori praktek. Untuk mengetahui berapa range deret standar itu ada 4 informasi. Yang pertama, itu berdasarkan metode standar yang digunakan. Ya, bisa SNI, ASTM, AOAC, dan lain sebagainya. Jika metode standar tidak ada, kalian bisa mendapatkan berapa range deret standar dari logam yang akan kita analisis itu menggunakan buku manual book alatnya. Ya, buku manual alatnya. Di situ ada range deret standar yang harus dibuat. Kalau buku manualnya tidak ada, yang kita gunakan di lab analisis instrumen menggunakan tabel periodic elemen. Ya. Oke, kalau tabel periodic elemen tidak ada, kalian harus melakukan percobaan. Cara percobaannya bagaimana? Ingat, membuat range deret standar misalnya sampai 50 ppm. Kemudian kalian cari regresinya atau linearitasnya. Sampai batas linearitas masih bagus 0,99 itu range deret standar yang bisa digunakan. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi dari deret standar di spektrofotometer serapan atom, nah di deret standar AS dan AS itu bukan hanya sebagai working range, tapi atau batas konsentrasi terpekat yang masih bisa linear. Jadi kalau di spektrofotometer kan range deret standar kenapa Fe 0 sampai 5, kemudian kenapa nitrit sampai 0,2 karena di konsentrasi tersebut itu konsentrasi terpekat yang masih bisa dibaca atau masih linear. Terbaca iya, tapi linear tidak. Tapi kalau di AS, deret standar merupakan batas kemampuan alat untuk membaca secara maksimal. Jadi kalau kamu buat deret standar yang harusnya 0 sampai 4, kamu buat sampai 5, itu 5 ppm itu sudah tidak bisa terbaca oleh alat.
Kalau misalnya range standar harusnya 4, kamu buat menjadi sampai 3 ppm, berarti kamu tidak memaksimalkan kemampuan alat untuk membaca. Jadi harus sesuai kemampuan alat untuk membaca, seperti itu. Nah, untuk di analisis instrumen, kita menggunakan acuan tabel periodik of element. Yang seperti apa? Kita review lagi karena Ibu sudah pernah menjelaskan tentang AS juga. Nah, ini tabel periodik of element. Kita melihat di garis yang keempat, range-nya. Di flame, AA, working range, miligram per liter atau ppm. Jadi kalau membuat untuk menetapkan logam Fe, range dari standar Fe-nya adalah 0 sampai 0,05 sampai 8 ppm. Tapi kita mulai dari 0. Kalau Cu adalah 0,1 sampai 4 ppm, kita mulai dari 0. Nah, ini adalah range dari standar yang kita gunakan jika kita mengacu pada tabel periodic of element. Nah, kalau kita sudah tahu range dari standarnya, kita sudah punya standar induknya, berarti tadi kita siap untuk membuat deret standar. Nah, ini adalah pembuatan deret standar mengacu pada instruksi kerja yang akan kalian gunakan untuk praktek nanti. Oke, Ibu contohkan pembuatan deret standar Fe. Jadi kalau pembuatan deret standar Cu tinggal diganti di sininya ya, dan diubah di deret standarnya. Oke, kita siapkan dulu standar induk logam Fe 1000 ppm dari standar solution tadi. Kemudian kita pipet 5 mili, masukkan ke dalam lab ukur 100, itu menjadi konsentrasi 50 ppm, karena yang diminta adalah standar antaranya 50 ppm. Ya, kenapa harus dibuat standar antara? Supaya milinya yang diturunkannya bisa terukur, ya, dengan kelipatan 0,5 mili. Jadi terendahnya adalah 0,5 mili. Oke, kemudian ditambahkan pengasam. Ingat, kalau HNO3 yang 65% itu sebagai pendestruksi. Kalau HNO3 yang 4N itu sebagai pengasam atau pencegah hidrolisis. Oke, ditambahkan HNO3 4N 5% dari volume labu. Jadi yang ditambahkan berapa kalau bikin 100 mili? 5 mili ya. Oke, setelah kalian membuat standar induk antara 50 ppm, baru kalian buat deret standar untuk Fe 0 sampai 8 ppm. Kalau Cu ganti dari atasnya, ininya tetap 50 ppm, di sininya 0 sampai 4 ppm. Maka mili yang akan diturunkan 0, 1, 2, 4, 6, 8, dan 8 mili ke dalam lab ukur 50. Lalu tambahkan pengasam. Ingat, tiap ketemu air pasti dikhawatirkan terjadi hidrolisis. Makanya harus ditambahkan asam supaya menggeser keseimbangan ke arah kiri ya. Ditambahkan asam 5% dari volume labu. Kalau labunya 50 berarti 2,5 mili ya. Nambahinnya pakai apa? Pakai pipet fluorologi saja. Nah, blanko, nah ini namanya blanko deret standar, bukan blanko koreksi. Blanko deret standar ini untuk mengoreksi deret standar. Isinya apa? Hanya HNO3 plus air suling. Namanya juga blank. Blank itu artinya tidak mengandung sampel, hanya reaksi plus air suling. Oke, kalian punya deret standar, sudah siap. Nanti pengukurannya adalah blanko, deret standar, blanko koreksi, simplo, dan duplo. Jadi blanko koreksi itu dianggap sebagai sampel untuk mengoreksi absorbansi sampel. Deret standar, blanko koreksi, simplo, dan duplo itu yang kalian ukur. Oke, nah lanjut ya. Bagian kerja yang selanjutnya ini adalah limit deteksi. Ibu sudah menjelaskan tentang limit deteksi di validasi metode. Ya, diingat-ingat lagi ya. Ini makanya Ibu review kembali. Nah, limit deteksi itu adalah apa? Konsentrasi terendah yang masih bisa dibaca oleh alat yang kita hitung adalah MDL. Jadi yang secara kuantitatif bisa dibaca oleh alat. Ya, MDL ya. Nah, cara pembuatan larutan limit deteksinya, karena untuk mengetahui konsentrasi terkecil yang bisa dibaca oleh alat, maka yang harus kita lakukan adalah membuat konsentrasi terkecil dari deret standar. Nah, semakin kecil limit deteksi suatu alat, berarti alatnya makin sensitif. Artinya dia bisa mengukur sampel dengan konsentrasi yang sangat kecil. Makanya kita uji dengan konsentrasi serendah mungkin. Nah, caranya
standar Fe yang 1 ppm, Fe 1 ppm itu adalah konsentrasi terendah. Ya. Kita lakukan pengenceran 10 kali. Caranya dengan memipet 5 mili, dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mili, asumsinya adalah menjadi 0,1 ppm. Ya, kemudian biasa tambahkan asam HNO3, 4N, 5% dari volume labu. Encerkan, himpitkan, kalian memiliki larutan limit deteksi yang konsentrasinya 0,1 ppm. Kita mau ngetes apakah alat tersebut itu bisa baca enggak konsentrasi 0,1 ppm. Oke, kita lanjut. Setelah kalian memiliki larutan limit deteksi, hanya satu ya, satu larutan. Nanti kalian akan mengukur sebanyak 7 kali. Jadi larutannya 1 diukur berulang-ulang sebanyak 7 kali minimal. Ingat validasi metode harusnya 30 data, tapi kalian cukup kalau di lab 7 kali. Nah, setelah kalian mendapatkan ABS limit deteksi dari larutan limit deteksi, itu nanti ABS-nya ini dihitung standar deviasinya. Standar deviasi itu simpangan atau penyimpangan satu data dengan data yang lain. Masih ingat yang dijelaskan? Ya, presisinya. Apakah satu data dengan data yang lain itu penyimpangannya berapa? Ini biasanya bisa menggunakan kalkulator, bisa menggunakan Excel. Lalu, jika kalian sudah mendapatkan standar deviasinya berapa, masukkan ke rumus MDL-nya ke limit deteksinya. 6 kali standar deviasi dibagi slope. Slope-nya slope mana? Slope-nya adalah slope dari memplot grafik antara konsentrasi deret standar X versus ABS deret standar Y. Ya, seperti biasa kalian mendapatkan slope untuk menghitung konsentrasi. Nah, satuan MDL itu atau satuan limit deteksi apa sih? Satuan limit deteksi itu adalah konsentrasi. Dari mana Bu tahu konsentrasi? Nah, 6 kali SD itu sama dengan ABS limit deteksi. Kenapa 6 kali SD sama dengan ABS limit deteksi? Karena standar deviasinya berasal dari ABS limit deteksi. ABS limit deteksi dibagi slope itu sama dengan konsentrasi. Ya, konsentrasi itu kan ABS kurangi intercept per slope. Intercept itu bisa dianggap 0. Jadi ABS limit deteksi dibagi slope sama dengan konsentrasi. Konsentrasinya apa? Konsentrasi itu kan banyak, ada persen, ada normalitas, ada ppm, ada ppb, ada molaritas. Nah, konsentrasi dari limit deteksi itu mengikuti konsentrasi sampel yang kalian ukur. Kalau dalam satuan ppm, maka limit deteksinya itu konsentrasi terkecil yang bisa dibaca sama alat itu ppm. Kalau kalian menentukan normalitas, berarti konsentrasi terkecilnya adalah normalitas. Gitu, ya. Paham ya? Oke, jadi nanti dalam prakteknya nanti kita diskusikan lagi dengan tim AI apakah kalian melakukan pengukuran limit deteksi atau tidak. Tapi nanti pada saat kalian kerja atau PKT atau prakerin, pasti untuk pengukuran apapun, baik spektrofotometri vivis maupun spektrofotometri serapan atom, itu wajib melakukan limit deteksi. Karena kita tidak tahu sampel yang kita analisis itu konsentrasinya berapa. Bisa saja konsentrasinya kecil sehingga tidak bisa dideteksi oleh alat. Jadi kita harus memastikan apakah alat tersebut bisa membaca atau tidak. Ya, hasil yang kita peroleh itu konsentrasinya apakah memang zat yang kita ukur atau hanya sebagai matriks yang bisa dibaca oleh alat. Oke, kita lanjut. Ibu akan mereview penurunan rumus dari ABS kurangi intercept per slope supaya nggak lupa. Nah, rumus ini berasal dari persamaan garis lurus dengan memplot kurva kalibrasi antara X dan Y. Ya, X-nya konsentrasi, Y-nya absorbansi. Kalian plot setiap deret standarnya. Dari menarik garis lurus, kalian akan mendapatkan persamaan garis lurus Y sama dengan X per AX plus B. Y-nya itu absorbansi sampel. 1,5 ini Ibu contohkan sebagai slope, X di sini sebagai konsentrasi, dan B ini sebagai intercept. Oke, kalau kita ingin mendapatkan konsentrasi, berarti persamaan matematikanya adalah Y, ini intercept, berarti absorbansi dikurangi intercept dibagi slope. Nah, slope-nya dari mana?
Slopenya dengan menarik garis, kemudian menghitung delta Y per delta X. Jadi kalau ditanya dari mana turunan rumus ini, dari kurva kalibrasi atau persamaan garis lurus. Oke, nah Ibu sudah selesai menjelaskan bagian kerja dari analisis kadar logam Fe dan Cu dalam sampel minuman dan kemasan secara spektrofotometer serapan atom. Jadi mau logamnya Cu, mau logamnya Fe, cara kerjanya sama. Destruksinya sama, karena dalam satu sampel bisa saja mengandung berbagai macam logam. Jadi dengan kamu hanya mendestruksi satu kali untuk sampel yang sama, itu bisa dilakukan untuk semua logam asal sistem atomisasinya sama. Ya, ingat, kalau kalian menganalisis berbagai macam logam dalam sampel yang sama, itu destruksinya cukup satu kali. Simplo, duplo, plus bangku koreksi. Karena dalam sampel itu mungkin saja ada Cu, Pb, Fe, dan logam yang lainnya. Kecuali sistem atomasinya berbeda, cara destruksinya pun sedikit berbeda. Oke, sampai sini dulu materi dari Ibu tentang analisis logam secara spektrofotometer serapan atom. Nanti materi selanjutnya itu tentang cara destruksinya. Jadi gambar-gambarnya dan foto-fotonya. Ya, nanti dilanjut dengan sedikit cara pembuatan bagan kerja untuk sistem atomisasi hidrida dan penguapan. Oke, sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.